Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan low vision. Pertama-tama pemeriksaan low vision yang harus kita lakukan adalah kita menganalisis terlebih dahulu pasiennya mengenai apa kebutuhan dari pasiennya. Seperti apa pekerjaannya sehari-hari, dan apakah pemeriksaan ini dibutuhkan untuk membaca dekat, misalnya pada saat pasien ingin membaca Al-Quran atau sebagainya, atau untuk bekerja atau menonton TV. Dan kita edukasi pasiennya terlebih dahulu bahwa pemberian alat low vision ini bukan untuk memperbaiki mata pasien, tapi untuk membantu pasien dalam aktivitasnya. Nanti kita berikan koreksinya sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya pasien butuh untuk membaca dekat, tentu dengan pemberian alat magnifier, tapi jika pasien ingin melihat jauh, kita bisa bantu dengan pemberian teleskop, atau kita bisa lakukan pemeriksaan refraksi terlebih dahulu. Kita bisa melakukan pemeriksaan refraksi subjektif dan objektif dengan menggunakan retinoskop. Kita fiksasi jarak jauh dan jangan lupa kita tentukan working distance. Nanti kita akan menjadikan acuan pada refraksi tersebut. Untuk pemeriksaan refraksi subjektif jarak jauh, kita bisa memakai LVRC. Kita arahkan 4 meter LVRC di depan pasien, kemudian kita minta pasien baca berapa matriks yang terbaca oleh pasien. Kalau misalnya oleh pasien kita bisa membaca di garis 15 matriks, maka kita tulis 4/15. Kalau pasien tidak bisa membaca pada jarak 4 meter, kita majukan lagi 3 meter, lalu ke 2 meter, lalu ke 1 meter. Nah, kemudian setelah dapat visus jauh dari pasien, kita koreksi visus jauhnya, refraktif errornya dengan menggunakan kacamata dari hasil refraksi objektif dengan retinoskop yang kita dapatkan, yang kita miliki oleh pasien sebelumnya. Refraksi jarak dekat dengan menggunakan madu manis sekitar 40-30 cm. Kita meminta pasien untuk membaca sampai mana pasien bisa membaca. Targetnya itu pasien 0,6. Kalau pasien cuma bisa lihat 1,0, kita bisa meminta pasien mendapatkan jarak bacanya kabur atau tidak membaik. Tanyakan kepada pasien, biasanya jarak baca dari pasien berapa, kemudian kacamata yang kita ukur tadi bisa untuk melihat dekat. Setelah pemeriksaan visus lanjut, pemeriksaan lapang pandangan, kita bisa memakai 2 stick yang ujungnya bola berwarna merah. Satu tongkat diletakkan di bagian tengah untuk memfiksasi pandangan pasien, kemudian satunya itu kita gerakkan ke atas ke bawah dan ke kiri ke kanan. Setelah itu kita nilai berapa derajat lapang pandangan pasien, kita gerakkan dari pasien, kita minta digerakkan dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Minta pasien fiksasi tidak melirik dan bilang bahwa bolanya itu sudah terlihat. Lalu catat berapa derajat pada masing-masing kuadran. Pada anak-anak, kita lakukan hal yang sama. Sedangkan untuk pemeriksaan kontras biasanya kita menggunakan Heidi chart. Kita gunakan baby Heidi untuk anak-anak, dan pada dewasa kita menggunakan Lea kontras, Lea chart yang berbentuk kontras number. Nanti yang kita catat adalah berapa total angka yang dapat dibaca oleh pasien, berapa kontrasnya, berapa jaraknya. Kalau tidak bisa, kita maju lagi lebih dekat kepada pasien. Untuk pemeriksaan warna, ada kartu berwarna yang kita minta pasien untuk menyebutkan warna dari kartu tersebut, kemudian disusun misalnya mana kartu yang lebih warnanya lebih soft, yang mana yang lebih terang. Kita minta pasien memasangkan 2 kartu yang berwarna sama. Kita bantu untuk kita hitung untuk pemberian alat bantu dekat, misalnya untuk membaca dekat kita berikan magnifier. Target saat baca madu madis dibagi dengan target yang kita inginkan dikali 100 dibagi cm jarak mata pasien. Untuk anak-anak sendiri kita memberikan standing magnifier. Karena untuk dewasa pasien tidak ada tremor, kita bisa memberikan handheld magnifier. Kemudian di akhir pemeriksaan kita bisa uji berapa kecepatan membaca dan menulis pasien dengan magnifier yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.